4 Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum. Apa sih hukum itu? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Hugo de Groot, hukum adalah suatu aturan, tindakan, moral yang tunduk kepada keadilan. Selanjutnya adalah asal mula hukum. Hukum bermula dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lainnya. Seorang ahli pikir Yunani bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon atau makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Dari situ timbul kepentingan yang berbeda-beda di setiap manusia, maka akan timbul juga konflik-konflik atau mungkin perpecahan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mencoba bagian asal mula hukum. Nah, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan kaidah-kaidah atau norma atau peraturan hidup yang dapat memberikan petunjuk bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pembagian norma-norma dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah norma non-hukum dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, norma kepercayaan, yaitu aturan yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu segala sesuatu yang menjadi pedoman setiap orang dalam bersikap, tindak terhadap orang lain secara baik. Contohnya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya adalah norma-norma hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bersikap, tindak yang baik dalam bidang hukum. Dalam arti, selalu selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah pembidangan ilmu hukum. Itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah hukum publik sama hukum privat. Yang hukum publik ini adalah untuk mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Contohnya adalah hukum pidana, hukum pajak, sama hukum tata negara. Yang kedua adalah hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang sah dengan orang lainnya. Contohnya hukum perdata sama hukum dagang. Selanjutnya adalah sifat hukum dibagi menjadi dua, yaitu adalah memaksa sama mengatur. Yang memaksa ini adalah karena kalau tidak dipatuhi peraturan akan mendapat sanksi atau biasanya berupa denda. Selanjutnya adalah yang mengatur, itu adalah sesuai tindakan yang diajukan untuk diri sendiri maupun orang lain agar memenuhi kehendak dirinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri hukum dibagi menjadi dua, yaitu adalah adanya perintah dan larangan. Yang kedua adalah perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Selanjutnya adalah tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Selanjutnya adalah sumber-sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi, sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sumber hukum formal, yaitu adalah undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, tartat atau perjanjian antar negara. Dan terakhir adalah pendapat para sarjana atau yang biasa disebut doktrin. Selanjutnya adalah susunan badan peradilan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan sipil sama pengadilan militer. Pengadilan sipil itu adalah pengadilan ini memaksa dan mengadili orang-orang sipil, meliputi pengadilan umum, pengadilan negara, pengadilan tinggi, dan pengadilan Mahkamah Agung. Ini adalah pengadilan militer. Menurut undang-undang, pengadilan ini terdiri dari tiga, yaitu adalah pengadilan tentara, pengadilan tertinggi, sama Mahkamah Tentara Agung. Yang terakhir adalah istilah-istilah dalam hukum. Yang pertama adalah subjek hukum. Orang per orang atau badan hukum telah mempunyai hak dan kewajibannya. Yang kedua adalah objek hukum. Segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum, contohnya tanah, gedung-gedung. Yang ketiga, yang terakhir adalah perbuatan hukum. Setiap perbuatan subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contoh adalah mengadakan perjanjian atau kontrak. Sekian materi yang saya kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian agar materi ini bermanfaat buat semua orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye-bye.